Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Nurfaiza Zahra dengan NIM 1116625094. Di sini saya akan menjelaskan terkait profesi yang saya ambil dari matkul pendidikan sepanjang hayat, yaitu tenaga kreatif. Selanjutnya, latar belakang. Profesi tenaga kreatif itu muncul sebagai kebutuhan di era digital dan globalisasi. Ketika ide, inovasi, dan kreativitas menjadi kunci daya saing. Terus juga, tenaga kreatif itu berperan penting dalam menghasilkan karya yang tidak hanya menilai estetis, tetapi juga mampu memberikan solusi, membangun identitas, serta menciptakan dampak sosial dan ekonomi. Nah, dengan perkembangan teknologi juga, tenaga kreativitas dituntut untuk terus beradaptasi, berkolaborasi, dan belajar sepanjang hayat. Agar apa? Agar tetap relevan dan menghadapi tantangan zaman. Nah, setelah latar belakang, kita lanjut ke tantangan masa depan. Setiap profesi yang kita ambil pasti ada tantangan masa depannya. Nah, dari tenaga kreatif ini, yang pertama ada persaingan global yang semakin ketat di era digital. Yang pastinya namanya juga persaingan, pasti banyak nih perubahan-perubahan dari zaman ke zaman. Nah, yang kedua, itu tuntutan untuk terus berinovasi agar karya tetap relevan. Makanya adanya pembelajaran sepanjang hayat agar kita bisa terus mengasah skill-skill kita agar karya-karya kita tetap relevan. Dan yang ketiga, perubahan tren dan teknologi yang berlangsung sangat cepat dari zaman ke zaman. Rencana reskilling dan upskilling saya. Saya memiliki beberapa reskilling yang mana belum sempat saya pelajari, bahkan belum pernah saya pelajari untuk mencapai profesi tenaga kreatif. Beberapa dari hard skill saya, soft skill, dan digital skill. Begitu juga upskilling. Saya sudah memiliki beberapa skill yang saya miliki sebagai wadah untuk menjadi profesi tenaga kreatif. Tapi menurut saya itu belum sepenuhnya saya kuasai dan masih butuh peningkatan pada skill-skill yang saya miliki. Juga saya memiliki rencana dan niat untuk terus tetap belajar untuk mengasah dan mempelajari skill-skill yang belum saya kuasai. Di sini saya memberikan sumber belajar atau aksi konkretnya seperti Microsoft Learn, Go Skills, atau platform Cloud. Nah, lebih tepatnya kita akan mempelajari melalui kursus yang mana kita akan bisa dapatkan secara gratis, juga untuk berpikir kritis serta pemecah masalah. Di sini saya mengambil dari komunitas, organisasi, diskusi, dan public speaking. Menurut saya dari situ sudah cukup untuk saya bisa mengasah dan mempelajari terkait berpikir kritis dan pemecah masalah. Dan juga adanya kursus-kursus, website, juga bisa dipelajari melalui YouTube secara individu. Oke, saya memiliki roadmap yang sudah saya susun agar saya bisa mencapai profesi saya yaitu tenaga kreatif. Yang pertama adalah belajar dasar kreativitas dan literasi digital. Dan yang kedua, mengasah keterampilan inti desain, menulis, fotografi, atau video. Dan yang ketiga, ikut komunitas kreatif atau workshop. Dan yang keempat, mulai kolaborasi kecil dengan teman atau UMKM. Dan yang kelima, mempelajari tools baru seperti EA, software, editing, aplikasi desain. Dan yang keenam, membangun personal branding di media sosial. Dan yang terakhir, adanya dampak. Dengan terus belajar, saya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tren, dan kebutuhan zaman. Hal ini membuat karya yang sudah saya hasilkan tidak hanya relevan, tetapi juga inovatif dan bernilai tambah. Lifelong learning membantu saya mengasah keterampilan baru, memperluas jaringan, dan menjaga daya saing sebagai tenaga kreatif, dan melalui kemampuan yang terus saya kembangkan, saya dapat menghadirkan karya yang bermanfaat, menjadi media komunikasi, serta mendorong partisipasi masyarakat. Kreativitas yang lahir dari proses belajar berkelanjutan dapat menciptakan solusi nyata, membuka peluang ekonomi baru, dan menginspirasi orang lain untuk ikut berkembang. Nah,
Cukup itu saja yang bisa saya jelaskan terkait profesi tenaga kreatif. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.